Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsandi Muhammad Khair. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 dan saat ini sedang melakukan kegiatan PPL di SD An-Namirah Pusat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai semua kegiatan dengan berdoa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dengan membacakan doa, semoga kegiatan kita pada hari ini menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita mulai ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang FPB. Oke, kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Oke, sebelum kita belajar soal FPB dan KPK, kita harus mengetahui dulu, ini adalah bagian dari faktorisasi prima. Faktorisasi prima berarti ini adalah pembagian dari bilangan prima. Sebelum kita mulai ke FPB, ada baiknya kita mengetahui dulu bilangan prima itu apa. Oke. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka satu. Apa saja yang termasuk ke dalam bilangan prima? Pertama itu 2, ada 3, 5, ayo ada berapa lagi? Ada 7, lalu ada 11 dan seterusnya. Kenapa kita mulai dari angka 2? Itu karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi tidak masuk hitungan. Jadi kita mulai dari angka 2. Dan satu-satunya bilangan prima yang itu genap yaitu adalah 2. Oke, sudah paham ya bilangan prima itu apa saja? Oke, kita mulai untuk masuk ke dalam FPB. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu pengertian dari FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi coba kita berikan sebuah contoh cara mencari FPB dari 20. Coba kita cari dari 20 dan 60. Oke. Contoh soal 20, berarti kita harus mencari faktorisasi prima, faktor perkalian dari 20. Pertama, kita tulis 20. 20 dibagi dengan angka prima yang pertama, yaitu 2. Kita tulis ini 2. Lalu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Dibagi lagi kalau dia masih bisa menggunakan angka prima yang pertama, kalau bisa berarti hasilnya 5. Cukup sampai di sini tuh. Pencarian sampai di sini. Karena mengapa dia berhenti di angka 5? Karena kita telah menemukan bilangan prima lainnya. Itu artinya pencarian kita selesai di sini. Setelah kita ketahui dari pencarian yang kita lakukan tadi, maka didapatkanlah faktorisasi perkalian dari angka 20, yaitu berarti 2 dikali 2 dikali 5. Inilah faktorisasi perkalian dari angka 20. Lalu bagaimana cara penulisannya kalau seandainya ada 2 angka? Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, ini adalah faktorisasinya. Selanjutnya kita akan mencari angka 60. Faktorisasi perkalian dari 60. 60 ini bisa dibagi dengan 2. 2 bagi 60 berarti 30. Dibagi lagi 2 masih bisa dengan 15. Nah, lalu 15 dibagi dengan berapa? Kita bagi lagi dengan, karena ini bilangannya ganjil, maka gunakan lagi bilangan prima yang ganjil, yaitu 3. Kita tulis ini 3. 3 dibagi 15 sama dengan 5. Oke, apakah sudah dapat hasil dari pencariannya bilangan prima? Jika sudah, cukup sampai di sini. Oke, kita lingkari semuanya. Nah, maka kita tulis juga faktorisasinya, faktorisasi perkaliannya. Faktorisasi perkalian dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Berarti kalau kita tulis perpangkatannya yaitu
2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sampai di sini paham ya? Inilah berarti faktorisasi perkaliannya. Lalu bagaimana cara kita mencari FPB? Ingat, FPB memiliki sebuah kata kunci yang bisa mempermudah kita dalam mencarinya. Ingat, kata kuncinya adalah pilih faktor yang sama, faktor perkalian, faktorisasi perkalian tadi yang sama dari dua bilangan ini, tapi yang terkecil. Karena 2 dan 2 sama-sama ada, berarti kita masukkan pangkat 2 dikali, karena 3 tidak ada pasangannya, hanya ada di bilangan 60, berarti tidak usah kita tulis. Lalu karena ada 5, langsung ada 5, dan pangkatnya tidak ada pangkat dan hanya ada angka 5, kita tulis saja 5. Nah, itu artinya FPB nya sama dengan 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2, yaitu 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi FPB dari bilangan 20 dan 60 sama dengan 20. Oke, sampai di sini paham, mengerti cara mencari FPB? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang KPK. KPK itu hampir sama dengan FPB tadi. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari KPK itu hampir sama tadi. Kita harus membuat pohon faktornya tadi, pohon perkaliannya tadi. Misalnya contohnya 24 dan 28. Oke, kita cari KPK dari 24 dan 28. Pertama, 24 itu bisa kita bagi dengan angka 2, lalu turun ke sini 12, dan 12 masih bisa dengan angka 2, berarti di sini adalah 6. Kita bagi lagi 2 dan 3. Cukup sampai di sini. Kita lingkari semua yang menjadi faktorisasi perkaliannya. Oke, kita lingkari, lalu kita tulis faktorisasi perkaliannya, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Oke, artinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Ini adalah faktorisasi perkalian dari 24. Maka kita harus mencari 28. Faktorisasi perkaliannya adalah 28. 2 berarti dibagi 28 sama dengan 14. Oke, 14 berarti 2 dan 7. Nah, apakah sudah ketemu? Sudah. Berarti cukup kita lingkari sampai di sini. Oke, maka kita tulis faktorisasinya adalah 2 kali 2 dikali 7. Nah, paham ya sampai di sini? Sudah kita ketahui faktorisasi perkaliannya, berarti kita cari KPK-nya. Oke, untuk mencari KPK yang perlu kita ketahui adalah sebuah kata kunci yang bisa mempermudah kita dalam mencari KPK tadi. Kata kuncinya adalah pilih semua faktorisasi perkalian ini tadi, prima tadi, dengan pangkat yang terbesar. Oke, kita pilih yang terbesar. Berarti penyelesaiannya adalah, karena di sini yang terbesar adalah 2 kali 2 pangkat 3, berarti kita tulis KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali, karena di sini ada 3, kita tulis saja 3, tidak ada pasangan, tetapi tetap dipilih dan ditulis. Kita tulis 3 dikali dengan tadi ada 7 di bilangan 28, kita buat 7. Nah, berarti didapatkan faktorisasi perkaliannya adalah 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali, berarti 8 kali 3 kali 7. 8 dikali 3
dikali 7 sama dengan 168. Maka KPK-nya adalah 168. KPK dari 24 dan 28. Oke, sampai di sini paham cara mencari KPK? Saya akan coba memberikan sebuah soal untuk melatih kemampuan anak-anak semua supaya semakin paham tentang FPB dan KPK. Untuk contoh soalnya, tentukanlah FPB dan KPK dari angka atau bilangan 30 dan 50. 2000 tahun kemudian. Baik, kita akan mencari dan membahas. Tadi tugasnya adalah tentukan FPB dan KPK dari bilangan 30 dan 50. Ini tugasnya. Mari kita bahas secara bersama-sama. Oke, pertama kita harus cari FPB-nya, karena perintahnya adalah FPB dari 30 dan 50. Nah, 30 kita cari faktorisasi perkaliannya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 berarti kan dia sudah bilang ganjil, jadi kita cari dengan angka ganjil juga, berarti 5. Cukup sampai di sini karena telah dapat bilangan prima. Kita lingkari supaya kita ingat, maka kita tuliskanlah faktorisasi perkaliannya, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Oke, paham sampai di sini? Lalu kita cari faktorisasi perkalian dari 50. 50 berarti 2 dibagi 50 sama dengan 25. 25 berarti bisa langsung, karena sini angkanya ganjil, berarti bisa kita langsung menggunakan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti kita bisa tulis 5. Selesai di sini. Kita lingkari. Nah, faktorisasi perkaliannya adalah 2 dikali 5 dikali 5, atau bisa kita tulis menjadi 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, lalu kita akan mencari FPB-nya. Ingat kata kuncinya tadi, setelah kita mengetahui faktorisasinya, maka untuk mencari FPB kita pilih faktorisasi perkaliannya dengan pangkat yang terkecil. Oke, karena di sini sama-sama ada 2, berarti FPB sama dengan, kita ambil 2 ini karena sama-sama ada 2, kita tulis, lalu ada 3 di sini karena dia tidak ada pasangannya, tidak usah ditulis, maka dikali 5. Ya, benar, karena dia tidak, kan kita pilih pangkat yang terkecil. Ini 5 pangkat 2 dan ini hanya 5, berarti kita ambil 5. Artinya 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, ini untuk FPB-nya sama dengan 10. Lalu bagaimana dengan KPK-nya? Oke, kita akan mencari KPK, jadi kita akan menghapus lagi. Nah, untuk mencari KPK tadi, ingat kata kuncinya yaitu pilihlah faktorisasi perkalian dengan pangkat terbesarnya. Oke, berarti KPK-nya adalah, kita tulis tadi 2 dikali, karena 3 tadi tidak ada pasangan, tapi ini mencari KPK juga termasuk, kita masukkan saja dia 3. Lalu karena ada 5 yang kecil dan ada 5 yang besar, berarti kita ambil yang 5 yang besar ini, yaitu 5 pangkat 2. Nah, setelah seperti ini kita kalikan, kita jumlahkan semuanya. 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini adalah 5 dikali 5, artinya dia 25. 6 dikali 25 berarti 6 dikali 25. 6 dikali 25 sama dengan 150. Berarti KPK-nya adalah, KPK dari 30 dan 50 adalah 150.
50. Inilah pembahasan dari tugas yang tadi. Mohon dipelajari lebih lanjut, dipelajari lebih rajin lagi di rumah. Dan untuk tugas Bapak akan kasih sebuah bilangan. Tentukanlah FPP dan KPK-nya, yaitu bilangan 25 dan 35. Silahkan dicari di rumah. Mohon bimbingannya kepada orang tua supaya bisa membantu anak-anak kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.